Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Teman-teman sekalian yang dirahmati Allah, pada pagi hari ini izinkan saya untuk menyampaikan ceramah singkat dengan tema iman itu adalah nikmat paling berharga. Teman-teman sekalian, kemarin saya melihat di FYP TikTok saya, di sana dikatakan bahwa kita tidak perlu iri dengan nikmat orang lain. Biasanya ketika melihat nikmat orang lain, kita sering terbesit di hati kita bertanya kepada Allah SWT, ya Allah, kenapa dia sangat mudah mendapatkan pekerjaan dengan gaji yang tinggi, lingkungan kerja yang baik? Teman-teman sekalian, kita tidak tahu. Mungkin saja Allah telah mengambil sosok tulang punggung di keluarganya yang mengharuskan dia menjadi tulang punggung untuk keluarganya, untuk menafkahi keluarganya, adik-adiknya, ataupun orang tuanya yang tersisa. Di umur kita yang rata-rata sudah 20 tahun ini ya teman-teman, terkadang saat kumpul keluarga itu sering keluar pertanyaan teman-teman. Pertanyaannya seperti, udah punya calon belum? Kapan menikah? Udah dapat jodohnya belum? Ketika kita belum mendapatkan jodohnya, sering juga teman-teman terbesit di dalam hati bertanya kepada Allah, ya Allah, kenapa dia sangat mudah mendapatkan jodohnya, dicintai dengan setulus itu? Kita tidak tahu juga teman-teman, bahwasanya mungkin orang tersebut dihilangkan Allah kasih sayangnya, tidak mendapatkan kasih sayang di keluarganya. Maka Allah datangkan orang itu, Allah datangkan jodohnya itu untuk memberikan kasih sayang atasnya. Jadi teman-teman, Allah telah mengatur nikmat serapi mungkin untuk hambanya. Allah telah memberikan nikmat yang pas takarannya sesuai kalkulator Allah SWT. Jadi kita tidak perlu khawatir atas nikmat tersebut. Maka tidak ada yang Allah ambil tanpa gantinya. Manusia itu teman-teman terkadang ketika diberi nikmat lupa akan bersyukur. Tetapi ketika diberi cobaan lupa atas nikmat yang telah diberikan semuanya. Teman-teman sekalian, tahukah kalian bahwasanya nikmat yang paling berharga itu adalah iman? Tahukah kalian juga bahwa iman itu termasuk ke dalam iman Allah SWT? Ajaban li amril mu'min. Menakjubkan sekali hidup orang yang beriman itu. Bayangkan saja teman-teman, orang yang Allah beri nikmat harta, nikmat kekayaan, nikmat bahagia, nikmat sehat, tapi tidak mendapatkan nikmat iman. Apa yang terjadi teman-teman? Dia lupa siapa yang memberi nikmat tersebut. Dia lupa untuk bersyukur. Dia untung dunia tapi rugi akhirat teman-teman. Kita bandingkan dengan orang yang biasanya kita lihat sudah tua renta, hidup sebatang kara, tinggal di pinggir jalan, tetapi dia masih mendapatkan nikmat iman. Dia masih ingat siapa pemberi nikmat tersebut. Dia masih bersujud kepada Allah SWT tanpa memikirkan apa yang Allah berikan kepada dia. Selalu berterima kasih, selalu bersyukur.
Walaupun kita memandang hidup orang tua tersebut sangat kurang, tetapi beliau tetap sabar dan tabah, maka teman-teman percayalah bahwa Allah telah menyiapkan surga untuk beliau. Di dalam Al-Quran teman-teman ada suatu surah, yaitu Quran surah Ibrahim ayat 34 yang berbunyi, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha, yang artinya, dan jika kamu menghitung nikmat Allah, tidak dapat kamu menghinggakannya. Maka dari itu teman-teman, nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sangat banyak, tergantung bagaimana kita memandangnya. Jika kita memandang nikmat itu hanya dari nikmat harta, nikmat kekayaan, nikmat sehat, itu tidak akan pernah merasa cukup teman-teman, tidak akan merasa puas. Tetapi jika kita memandang nikmat itu, kita mensyukuri atas nikmat yang ada, itu pasti berkah teman-teman. Rasulullah SAW pernah bersabda teman-teman, al-imanu yazidu wa yankus, yazidu bitta'at, yankus bil maksiat. Iman itu bisa bertambah, bisa berkurang, bisa naik kadarnya, bisa turun kadarnya. Iman itu bertambah dan naik kadarnya dengan amal soleh dan ketaatan yang kita lakukan. Tetapi iman akan menurun dan berkurang itu karena kemaksiatan. Sekarang teman-teman, banyak dari kita, mungkin saya sendiri, terkadang ketika Allah berikan cobaan, nikmatnya naik. Berdoa kepada Allah, ya Allah, mohon ampun, hilangkan cobaan yang Engkau berikan ini, ya Allah. Setiap hari berdoa, berzikir atas cobaan yang Allah berikan agar segera menghilang, agar segera selesai. Tetapi ketika Allah beri nikmat, turun imannya, lupa bersyukur, lupa sedekah, lupa atas kewajibannya. Maka dari itu teman-teman, dari sekarang kita harus memperkuat iman kita. Para ulama besar biasanya mengibaratkan suatu pohon. Akar itu adalah imannya, pohon itu adalah sabar, dan buah-buahnya itu adalah kebaikan-kebaikan dari hidup kita. Maka untuk memperkuat iman, jika kita ingin bahagia, hidupnya tenang, lapang dada, tidak gampang putus asa, tidak gampang down, maka kita perkuat dulu teman-teman akarnya. Yang harus disiram, yang harus dipupuki itu adalah akarnya. Kita perkuat akarnya, kita perkuat imannya dengan perbanyak baca la ilaha illallah. Perbanyak baca itu teman-teman agar kita selalu diperkuat imannya. Kita butuh iman saat kita mendapat cobaan agar kita bisa tabah dan sabar. Kita butuh iman saat bermuamalah atau bergaul agar kita bisa menerima sifat orang-orang yang mungkin tidak berkenan di hati kita. Kita juga butuh iman saat kita mendapat nikmat. Saat kita bahagia, kita butuh iman teman-teman agar selalu dapat bersyukur. Maka dari itu, iman itu sangat penting.
Saking pentingnya kita harus memperkuat iman tadi. Jangan lupakan la ilaha illallah setiap harinya teman-teman, agar kita selalu diberikan iman kepada Allah, selalu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, selalu mensyukur atas nikmat-nikmatnya, dan selalu mendapatkan lindungannya dari hal-hal yang tidak baik. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada ceramah singkat pada hari ini teman-teman. Saya akhiri dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim.